Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum teknologi nirkabel pertemuan 3 dengan topik konfigurasi wireless point-to-point menggunakan router mikrotik. Pada praktikum ini, kami menggunakan dua router mikrotik Hub-Lite, satu router dikonfigurasi sebagai access point atau AP, sedangkan router lainnya digunakan sebagai station atau client. Tujuan utamanya adalah membuat dua router dapat saling terhubung melalui jaringan wireless tanpa kabelan antar router. Pada pertemuan ketiga kali ini, kami kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Dwi Ramadhani, Claudia Cynthia Bella, Dinda Tiara Putri, dan saya sendiri Maulana Rizky Ramadhani. Kita akan lanjut untuk slide kedua. Oke, kita masuk ke dalam tujuan praktikum. Tujuan pertama adalah memahami konsep dan konfigurasi wireless point-to-point pada mikrotik. Tujuan kedua adalah menghubungkan dua router secara wireless, jadi koneksi utama antar router tidak menggunakan kabelan. Selanjutnya, kami juga mengamankan koneksi menggunakan security profile dan access control list. Selain itu, kami belajar menentukan channel atau frekuensi yang sesuai agar koneksi tidak terganggu oleh intervensi. Terakhir, koneksi diuji menggunakan ping dan bandwidth test untuk memastikan jaringan benar-benar berhasil berjalan. Poin yang ditekankan pada tujuan praktikum slide kedua ini adalah tujuan praktikum tidak hanya connect ke wireless, tetapi juga keamanan, channel, tuning, dan pengujian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam slide ketiga, yakni pengertian wireless point-to-point. Wireless point-to-point adalah koneksi langsung antara dua perangkat jaringan menggunakan sinyal wireless. Pada praktikum ini, perangkat yang digunakan adalah dua router mikrotik. Router pertama berperan sebagai access point, yaitu perangkat yang memancarkan sinyal wireless. Router kedua berperan sebagai station, yaitu perangkat yang menangkap dan terhubung ke sinyal dari AP. Jadi, secara sederhana itu bisa dibilang AP ini bertindak sebagai pemancar, sedangkan station yakni bertindak sebagai penerima. Keduanya harus menggunakan SSID, frekuensi, band, dan security profile yang sama agar dapat saling terhubung. Poin yang ditekankan pada pengertian wireless point-to-point di slide ketiga ini adalah access point adalah pemancar, station adalah penerima, dan keduanya harus menggunakan atau memakai parameter wireless yang sama. Yang tadi saya bilang ada SSID, security profile, bandwidth, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam slide keempat. Di dalam slide 4 ini kita masuk ke dalam topologi jaringan. Jadi sebelum kita praktik, kita harus mengenal terlebih dahulu topologi atau rangkaian atau gambaran yang nantinya akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Topologi yang digunakan adalah laptop pertama terhubung ke router AP atau access point menggunakan kabelan. Lalu, router AP terhubung secara wireless ke router station. Setelah itu, router station juga dapat diakses oleh laptop kedua melalui kabelan. Perlu ditekankan bahwa kabelan hanya digunakan untuk konfigurasi router melalui Winbox. Router AP atau access point dan router station tidak perlu saling colok menggunakan kabel, karena koneksi utama antar router dilakukan melalui interface wireless, yaitu WLAN 1. Jadi, kita akan membuat WLAN di fitur wireless di Winbox, kita menamakan dengan WLAN 1. Lalu di situ akan setting mulai dari bandwidth, frekuensi, channel, dan security profile. Dengan topologi ini, kami dapat menguji komunikasi wireless point-to-point antar dua router. Jadi di sini untuk laptop 1 digunakan sebagai AP atau access point dengan IP 192.168.10.1/24. Untuk laptop 2 sendiri, yakni 192.168.10.2/24. Lanjut, kita masuk ke dalam slide kelima, yakni perangkat dan software yang digunakan. Perangkat yang digunakan dalam praktikum ini adalah dua router mikrotik Hub-Lite, dua laptop atau PC, namun di sini kita menggunakan laptop dan kabelan untuk menghubungkan laptop ke router agar konfigurasi bisa dilakukan secara langsung. Untuk software kami menggunakan Winbox ya sebagai aplikasi konfigurasi utama. Selain itu, terminal mikrotik digunakan untuk melakukan pengujian ping. Praktikum ini juga memanfaatkan tools seperti yang saya bilang tadi, yaitu wireless, seperti scanner frekuensi USEC, lalu ada snooper, dan Wi-Fi analyzer. Tools tersebut digunakan untuk melihat kondisi channel di sekitar, sehingga pemilihan frekuensi dapat dilakukan dengan lebih tepat. Yang ditekankan pada slide kelima ini adalah perangkat utamanya adalah mikrotik dan kita menggunakan konfigurasinya adalah laptop. Kabelan digunakan sebagai penghubung antara router ke laptop. Winbox adalah tools yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkatnya dan tools analisanya seperti kita menggunakan Wi-Fi analyzer. Lalu
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, setelah tadi udah dijelasin teman saya terkait dari konsep dan topologi dijelaskan. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bagian konfigurasi teknis, yaitu pembagian IP address, konfigurasi AP bridge, lalu konfigurasi station, dan security profile. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella, NPM saya 2478240. Nah, di sini lanjut aja ya pada pembahasan pembagian IP address. Nah, pada bagian ini ya, kelompok kami itu menentukan pembagian IP address untuk kedua router. Router AP itu menggunakan IP 192.168.10.1/24 pada interface WLAN 1, sedangkan router station dia ini menggunakan IP 192.168.10.2/24 pada interface WLAN 1 juga. Nah, network yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Jadi IP ini ya, IP 10.0 ini dia ini bukan IP perangkat, dia ini melainkan alamat network atau range jaringan. Nah, IP perangkatnya adalah si 192.168.10.1/24 ini dan 192.168.10.2/24 untuk si stationnya. Nah, dengan pembagian IP ini, nanti kedua router itu berada dalam satu jaringan sehingga dapat saling melakukan ping setelah koneksi wireless berhasil terbentuk. Ya. Jadi IP yang 10.1 ini pemancar wirelessnya, 10.2 ini klien atau sebagai penerima gitu. Kita bisa lanjut. Di sini konfigurasi AP dulu ya, AP bridge dulu atau access point. Nah, untuk konfigurasi AP, interface yang digunakan adalah WLAN 1 ya. Dia WLAN 1. Mode diatur menjadi AP bridge ya tentunya. Kan kita mau sebagai AP ya. Karena router ini berfungsi sebagai pemancar wireless. Band yang digunakan adalah di 2 GHz ya, 2 GHz B/G. Channel width dia di 20 MHz dan frekuensinya di 2412 MHz. Lalu SSID yang digunakan adalah nama kelompok kami ya, kelompok 1. Lalu security profile diarahkan ke profile bernama password. Nah, IP address yang dipasang pada interface WLAN 1 adalah 192.168.10.1/24 yang tadi ya. Setelah konfigurasi diterapkan, status interface AP itu harus berada dalam jaringan running up. Status ini itu menandakan bahwa router AP itu sudah aktif ya, dia ini memancarkan jaringan wireless gitu. Ini terkait dari konfigurasi AP-nya. Nah, untuk konfigurasi station atau sebagai client sebenarnya mirip-mirip ya. Pada router station, interface yang digunakan juga WLAN 1. Mode diatur menjadi station ya, bedanya itu. Karena router ini berfungsi sebagai client yang terhubung pada router AP ya. Pada AP. Nah, band itu harus sama dengan AP, yaitu 2 GHz B/G. Lalu channel width-nya juga disamain, yaitu 20 MHz. Lalu frekuensi harus sama juga di 2412 MHz. SSID juga harus sama persis, yaitu kelompok 1. Sama kayak tadi call 1 ya.
Security profile juga harus sama, yaitu passwordnya ya. Nah, router station itu diberi IP address, dibedainnya di bagian sini. Selain dari stationnya, dia ini dibedain juga di IP-nya, yaitu 192.168.10.2/24 pada interface WLAN 1. Nah, jika salah satu pengaturan seperti SSID, frekuensi, band, atau password berbeda, maka station itu tidak berhasil lah gitu ya terhubung ke AP. Nah, di sini lanjut pada security profile. Di sini kan kita bahas security profile juga harus disamain ya kan. Disinilah terkait dari pengaturan atau apa yang harus dibuat dari security profile ini. Nah, security profile itu digunakan untuk memberikan keamanan ya, pengaman pada jaringan wireless. Pada praktikum ini ya, profile itu dibuat dengan nama password saja. Lalu mode yang digunakan adalah dynamic case, lalu authentication type menggunakan WPA PSK atau WPA2 PSK sesuai konfigurasi perangkat. Preset key itu harus diisi dengan password yang sama dengan AP dan station ya. Bagian chipper seperti TKIP atau AES juga harus disesuaikan agar kedua router dapat saling cocok ya. Jika password atau jenis security berbeda, biasanya pada log mikrotik akan muncul pesan seperti unicast key exchange, yang berarti proses pertukaran kunci keamanan itu gagal. Karena itu, security profile itu harus dicek dengan teliti di kedua router. Jadi ini ya, dia benar-benar sebagai AP maupun sebagai AP bridge maupun sebagai station, ini bagian password ini kita samain contohnya TKIP-nya, terus juga WPA-nya disepakati bersama gitulah. Nah, demikian penjelasan konfigurasi dasar IP address, lalu AP ya, konfigurasi AP, station, dan security profile. Selanjutnya akan dibahas ACL registration, pengujian ping, pemilihan channel, dan tuning jaringan yang akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, baik. Di sini saya Anissa Ramadhani akan melanjutkan presentasi di slide 10 ini, yaitu Access Control List atau ACL. Nah, ACL ini digunakan untuk membatasi perangkat yang boleh terkoneksi ke jaringan wireless. Pada praktikum ini, AP hanya mengizinkan router station tertentu berdasarkan MAC address-nya. Nah, langkahnya adalah membuka tab registration terlebih dahulu untuk melihat perangkat station yang sudah terhubung. Setelah MAC address station terlihat, MAC tersebut dapat disalin ke access list. Pada access list, opsi authentication dan forwarding harus dicentang agar perangkat tersebut diizinkan untuk terkoneksi dan meneruskan data. Nah, setelah ACL itu benar, default authenticate pada interface AP dapat dimatikan agar perangkat yang tidak terdaftar itu yang tidak terdaftar itu tidak bisa masuk ke jaringan wireless. Nah, poin yang ditekankan pada ACL ini itu untuk membatasi akses berdasarkan MAC address pada perangkat yang diizinkan. Seperti itu. Lalu yang kemudian yaitu ada tab registration.
Tab registration ini digunakan untuk melihat perangkat wireless yang sudah berhasil terkoneksi ke access point. Nah, jika router station muncul pada tab registration, berarti koneksi wireless point to point itu sudah berhasil terbentuk. Nah, pada tampilan registration ini terdapat informasi seperti MAC address atau radio name perangkat station, interface yang digunakan, uptime, atau lama waktu koneksinya. Kemudian ada last IP dan informasi sinyalnya juga. Nah, pada praktikum ini kami station terlihat dengan last IP di 192.168.10.2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa router station sudah dikenali oleh AP dan sudah berada di dalam jaringan yang sesuai. Poin yang ditekankan adalah registration itu bukti awal bahwa station sudah berhasil terkoneksi ke AP. Seperti itu. Lalu ada pengujian koneksi, yaitu kita mengeping. Nah, setelah station muncul di registration, langkah berikutnya adalah pengujian ping. Ping ini dilakukan dari router AP ke IP router station, yaitu di IP 192.168.10.2. Nah, pada percobaan awal, sempat muncul pesan no route to host. Nah, pesan ini itu tersebut berarti koneksi belum terbentuk atau routing ke host tujuan belum tersedia. Setelah konfigurasi wireless berhasil dan station terkoneksi ke AP, ping akan berubah menjadi replay. Hasil paket loss itu di 0%. Artinya, ini menunjukkan bahwa koneksi berhasil dan paket data dapat dikirim tanpa kehilangan paket. Nah, jadi ping replay menjadi bukti bahwa komunikasi antar router itu sudah berjalan. Nah, poin yang ditekankan yaitu ping relay dan paket loss di 0% membuktikan koneksi antar router sudah berjalan. Lanjut slide yang ini yaitu pemilihan channel atau frekuensi. Pemilihan channel atau frekuensi ini sangat penting ya. Kenapa? Karena pada jaringan wireless, terutama jika ada banyak kelompok yang menggunakan wireless dalam area yang sama, jika banyak perangkat menggunakan channel yang sama atau berdekatan, maka interferensi dapat terjadi dan koneksi menjadi tidak stabil. Nah, untuk menentukan channel dapat digunakan tools seperti scanner, frekuensi usage, snooper, dan WiFi analyzer. Pada praktikum ini, frekuensi yang digunakan pada 2412 MHz yaitu channel 1 pada jaringan 2.4 GHz. Di frekuensi ini dapat disesuaikan dengan hasil scan dan kesepakatan antara kelompok agar tidak saling bertabrakan. Nah, poin yang dapat kita tekankan di sini yaitu adalah channel dipilih berdasarkan kondisi sekitar agar mengurangi interferensinya. Lalu ada slide tanning jaringan pada kondisi padat. Nah, karena praktikum ini dilakukan di lingkungan yang padat, perangkat wirelessnya, tanning perlu dilakukan agar koneksi tetap stabil. Salah satu tanning yang dilakukan adalah menggunakan channel width 20 MHz. Channel width yang lebih kecil dapat membantu mengurangi interferensi dibandingkan 40. Selain itu, setiap kelompok perlu berkoordinasi dalam pembagian frekuensi. Nah, pada jaringan 2.4 GHz, channel yang umum digunakan agar tidak terlalu overlap adalah channel 1, 6, dan 11. Nah, posisi router juga perlu diperhatikan nih, agar AP dan station saling berhadapan atau tidak terlalu terhalang. Nah, jika jaraknya dekat, TX power tidak perlu terlalu besar karena justru dapat mengganggu jaringan kelompok lain. Nah, poin yang dapat kita tekankan adalah planning dilakukan agar jaringan tetap stabil di lokal wireless yang padat. Nah, demikian penjelasan mengenai ACL registration,
ping, channel, dan tuning. Selanjutnya akan dijelaskan pengujian bandwidth, kendala, kesimpulan, dan dokumentasi praktikum yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian akhir dari praktikum kita kali ini, yaitu yang pertama ada between test, terus ada kendala yang terjadi selama kita melakukan praktikum atau selama melakukan konfigurasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan dokumentasi dari praktikum kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di slide between test. Nah, between test sendiri itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur throughput atau kecepatan transfer data eh, aktual konektivitas wireless antara dua router. Nah, yang pertama itu setelah kita melakukan ping berhasil, itu kita bisa buka tools dulu dan between test di Winbox router. Terus kita memasukkan target atau IP target IP router station, yaitu IP dari rekan kita. Itu yang ini bisa teman-teman lihat di 192.168.10.2. Nah, setelah itu pada Winbox fitur ini dapat dibuka melalui menu tools. Terus kita juga meletus di between test. Nah, division dapat dipilih di reshape, terus di transmit dan atau boot. Nah, sesuai kebutuhan dari pengujian kita sendiri. Nah, hasil between test kemudian bisa dicatat sebagai data evaluasi kualitas koneksi wireless. Nilai between dapat dipengaruhi oleh jarak, interferensi, kualitas dari sinyal itu sendiri, channel yang digunakan, dan pada kondisi perangkat yang kita gunakan. Nah, between test sendiri mengukur performa konektivitas wireless antar router. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Nah, kendala dan solusi apa yang kami berikan selama melakukan praktikum atau konfigurasi ini? Nah, selama praktikum ini terdapat beberapa kendala yang umum terjadi. Nah, kendala pertama adalah station not running. Itu kita nih station not running atau penyebabnya biasanya belum connect ke up. Nah, sehingga perlu mengecek SSID, band, frequency, dan security profile. Nah, solusinya kita harus menyamakan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada SSD, band, dan security dari profile antara kita dan rekan kita. Selanjutnya itu ada regression kosong. Nah, penyebabnya itu adalah station belum terkoneksi. Nah, biasanya karena router kedua masih mode AP dan belum diubah menjadi station. Jadi router rekan kita itu belum diubah ke station, dia masih ke AP seperti itu. Nah, itu kita mengubah mode root kedua itu ke station, ke teman kita. Nah, selanjutnya yaitu Unicast Exchange. Password tidak cocok. Nah, kenapa? Karena ternyata di sini di dalam praktikum kita ini harus menyocokkan password kita. Nah, kita menyamakan di security profile di kedua router kita. Nah, selanjutnya ada network to host. Koneksi belum terbentuk. Nah, koneksi belum terbentuk itu kita bisa ngeceknya saat ngeping. Nah, kendalanya itu adalah kita harus memastikan regression muncul dan IP benar. Nah, selanjutnya ada scan not running. Nah, scan not running ini adalah kendala terakhir yang terjadi, sehingga solusi yang dapat kita lakukan itu adalah kita men-setting SSID dan frekuensi secara manual seperti itu. Nah, penyebabnya sendiri itu scan tidak berjalan secara normal seperti itu. Nah, kendala umum dapat dilacak dari metode karena banyak yang kita sebut dari tadi SSID, terus frekuensi, security, dan status regulation. Nah, selanjutnya
yaitu kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dua router mikrotip HAP LED berhasil kita hubungkan. Nah, berhasil kita hubungkan secara wireless point to point tanpa kabelan atau antar router. Jadi kita menggunakan wireless tanpa menggunakan kabelan seperti itu. Nah, selanjutnya router AP menggunakan IP 192.168.10/4 dan router station yang ini adalah router pertama yang kita gunakan dan ini router kedua yang IP session menggunakan IP 192.168.10.2/24 pada interface WLAN 1. Ini adalah teman kita yang menggunakan seperti itu atau ke router kedua. Selanjutnya, koneksi berhasil dibuktikan dengan munculnya station pada tab regression dan hasil ping reply dengan paket loss 0% seperti itu. Nah, keberhasilan koneksi dibuktikan ya. Kita bisa melihat hasilnya itu di sini. Nah, selanjutnya keamanan jaringan diterapkan menggunakan security profile. Kami menggunakan WPA, PSK, dan access control list berbasis MAC address. Nah, selain itu juga di sini pemilihan channel dan tuning diperlukan agar jaringan tetap stabil, terutama pada kondisi wireless yang padat. Karena kondisinya juga di dalam kelas saat itu ramai yang menggunakan wireless ya. Nah, menggunakan router wireless. Nah, kesimpulannya harus menegaskan hasil berhasil, bukti ping, keamanan dan kita harus menentukan tuningnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah yang terakhir adalah bukti dari dokumentasi atau screenshot praktikum kita. Nah, di slide terakhir ini berisi dokumentasi atau screenshot dari praktikum kita. Dokumentasi penting, dokumentasi ini penting karena menjadi bukti bahwa setiap langkah konfigurasi telah dilakukan. Screenshot yang ditampilkan mencakup aktivitas VLAN 1, pengaturan SSID dan AP. Bisa teman-teman nih SSD ID kita yang pertama itu kita melakukan aktivis si VLAN 1 dulu terus setting SSID dan apa ya, bisa teman-teman lihat di sini terus kita membuat security profile terus kita membuat password di VLAN 1 terus selanjutnya kita copy MAC address ke ACL terus kita ACL plus status running selanjutnya kita memastikan default outer autentikasi. Nah, IP address juga IP address router, kita mengasih IP address di router, terus kita menunjukkan bahwa hasil ping itu berhasil. Yang terakhir adalah kita memberikan identity router atau memberikan identitas kita di router. Nah, sekian tugas presentasi di mata kuliah di mata kuliah nirkabel ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.